Ya baik, selamat siang teman-teman. Kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan perekonomian Indonesia yang mana berjudul PPT kami Uang dan Lembaga Keuangan. Kita masuk ke latar belakang, di mana dalam peradaban manusia, pemenuhan kebutuhan hidup telah mengalami evolusi yang sangat panjang. Pada masa awal, manusia menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu sulitnya menemukan dua pihak. Uang hadir bukan sekedar sebagai benda fisik, melainkan sebagai instrumen kepercayaan yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan menyimpan nilai. Bank dan non-bank dalam menggerakkan sistem perekonomian. Tujuan penulisan untuk menjelaskan konsep dasar, fungsi dan peran uang serta lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, dalam mendukung sistem perekonomian secara komprehensif. Untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan Belia. Kita masuk dalam konsep dan pengertian uang. Secara umum, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Misal untuk salah suatu benda yang uang adalah suatu benda yang diterima sebuah instrumen kepercayaan yang memiliki nilai tukar. Jenis uang, fungsi uang, dan peran mata uang. Jenis uang logam terbuat dari emas, perak, atau logam lainnya yang tahan lama dan memiliki nilai intrinsikik. Uang kertas terbuat dari kertas khusus yang tidak mudah robek. Biasanya memiliki nilai nominal yang jauh lebih besar dari nilai bahannya. Fungsi uang, alat tukar, medium of exchange, mempermudah transaksi tanpa perlu mencari orang yang memiliki barang yang kita inginkan. Menghindari barter, satuan itu menunjukkan nilai atau harga suatu barang atau jasa sehingga mudah dirumuskan. Selanjutnya untuk peran mata uang akan dibacakan oleh Teresa. Peran mata uang. Yang pertama ada simbol kedaulatan dan identitas negara. Mata uang adalah salah satu atribut kedaulatan suatu bangsa yang diakui secara internasional. Setiap desain mata uang biasanya mencerminkan identitas nasional, mulai dari pahlawan nasional, kekayaan alam, sehingga kebudayaan. Penggunaan mata uang sendiri di dalam wilayah negara, seperti kewajiban menggunakan rupiah di NKRI, menunjukkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan hukum negara tersebut terhadap intervensi ekonomi asing. Yang kedua ada instrumen kebijakan. Pemerintah dapat mengendalikan laju inflasi. Jika mata uang yang beredar terlalu banyak, nilai uang akan turun dan harga barang naik. Jika mata uang terlalu sedikit, aktivitas stabilitas transaksi internasional. Selain itu, dalam dunia keuangan, mata uang berperan sebagai aset investasi. Para pelaku ekonomi melakukan transaksi di pasar valuta asing untuk mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi arus. Pada konsep dan pengertian lembaga keuangan. Konsep lembaga keuangan berangkat dari kebutuhan sistem ekonomi untuk mengatur arus dana secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan ekonomi, selalu terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dan pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit. Tanpa adanya lembaga yang menjembatani kedua pihak tersebut, lembaga keuangan berperan sebagai finansial intermediary atau perantaraan keuangan, yaitu pihak yang menghubungkan antara masyarakat memiliki kelebihan dana atau surplus unit dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Peran dan fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan bagian integral dari sistem perekonomian modern. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi sebagai institusi yang mengatur, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya keuangan agar kegiatan ekonomi. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi penghimpunan dana, yaitu lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti
tabungan, giro, deposito, premi asuransi, investasi saham, dan obligasi. Dan untuk fungsi penyediaan jasa keuangan, menyediakan berbagai jasa keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, clearing, penukaran valuta asing, jasa kustodian, penjaminan, dan untuk ketiga fungsi penyaluran dana. Atau barang elektronik. Yang kedua ada perusahaan asuransi memberikan perlindungan risiko, misalnya Prudential, Jiwasraya, dan Jasindo. Ada juga pegadaian memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai, misalnya alat tukar yang digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk mempermudah transaksi barang dan jasa. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, alat menyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Keberadaan uang sangat penting karena menjadi dasar berlangsungnya aktivitas ekonomi dalam masyarakat modern. Dengan demikian, uang dan lembaga keuangan memiliki hubungan yang sangat erat. Uang menjadi instrumen utama dalam kegiatan ekonomi, sedangkan lembaga keuangan menjadi pengelola dan pengatur arus uang agar dapat dimanfaatkan secara efektif, aman, dan produktif. Keduanya merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, sekian dari kelompok kami, dan kami akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya James White Wahas. Saya dari kelompok 1. Saya akan bertanya, jika uang memiliki fungsi sebagai alat penyimpan kekayaan, mengapa sebagian orang lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk emas atau aset lain daripada uang? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika uang memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan, mengapa sebagian orang memiliki penyimpanan kekayaan dalam bentuk emas atau aset lebih daripada uang? Jawabannya, uang memiliki fungsi sebagai alat menyimpan kekayaan atau store of value. Sebagian orang lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk aset lain karena uang tidak selalu mampu menjaga nilai kekayaannya dalam jangka panjang. Ada beberapa alasan utama mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, risiko inflasi. Yang kedua, nilai intrinsic aset. Yang ketiga, kenaikan potensi nilai. Yang keempat, perlindungan terhadap ketidakstabilitan ekonomi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya sudah jelas dan mantap. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 5. Jika lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, mengapa lembaga keuangan tetap membukukan modal sendiri? Bukankah dana masyarakat sudah cukup? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, jika lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, mengapa lembaga keuangan tetap membutuhkan modal sendiri, bukankah dana masyarakat sudah cukup? Jadi sini saya akan menjelaskan, walaupun lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat, mereka akan tetap membutuhkan modal sendiri karena dana masyarakat bukan sepenuhnya milik lembaga tersebut. Jadi melainkan titipan dari yang harus dijaga dan dikembalikan. Jadi modal sendiri memiliki beberapa fungsi penting agar lembaga keuangan dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Jawabannya sudah jelas. Baiklah, sini kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aris dan Makrilang. Kalian tadi mendefinisikan bahwa syarat utama sesuatu dianggap sebagai uang adalah keyakinan masyarakat dan uang melampaui nilai bahannya. Kalian juga menegaskan bahwa lembaga keuangan sangat krusial sebagai financial intermediary yang menghubungkan pihak surplus dan defisit. Nah, pertanyaannya, jika suatu negara mengalami krisis ekonomi dan politik yang parah sehingga masyarakat benar-benar kehilangan keyakinan terhadap mata uang kertas negara tersebut. Contohnya ada beberapa negara yang orang DP uang kertas itu sudah ada gunanya begitu. Bahkan mereka itu sudah buang-buang gitu. Nah, otomatis uang kehilangan fungsinya sebagai instrumen kepercayaan. Dalam sektor ekstrim di mana uang kertas tidak lagi dipercaya, apakah lembaga keuangan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai perantara finansial intermediary? Jika ya,
alat ukur atau instrumen apa yang akan mereka gunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menjadi pertanyaan, apakah lembaga keuangan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai perantara atau financial intermediary, atau jika ya, alat ukur atau instrumen apa yang akan mereka gunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana? Ya, kami akan menjawab, ya, lembaga keuangan masih bisa menjalankan fungsi sebagai perantara atau financial intermediary meskipun uang kertas suatu negara kehilangan kepercayaan akibat hiperinflasi, namun bentuk perantaranya akan berubah karena masyarakat tidak lagi menggunakan mata tersebut sebagai alat tukar atau penyimpanan nilai. Secara ekonomi, fungsi lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Jika kertas tidak dipercaya lembaga keuangan tetap bisa melakukan fungsi ini dengan menggunakan instrumen lain yang dianggap lebih stabil dan diterima masyarakat. Baiklah, terima kasih, jawabannya sudah bisa dimengerti dan jelas. Terima kasih atas kesempatan kami dari kelompok keempat akan memberikan pertanyaan. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun dan dari mana sumber dana yang dikelola oleh dana pensiun? Baiklah, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun dan dari mana saja sumber dana yang dikelola oleh dana pensiun? Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola secara aman dan transparan dan juga melindungi kepentingan peserta. Di Indonesia, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa peran pemerintah antara lain, yang pertama membuat dan menetapkan regulasi. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Yang ketiga, melindungi kepentingan peserta. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas. Baik, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan kedua. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agenda Esther Supit dari kelompok 1. Izin bertanya. Nah, di makalah kelompok yang bagian lembaga keuangan bukan bank, di situ kelompok sempat membahas tentang pegadaian yang dimana memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Ini adalah solusi cepat bagi masyarakat untuk membutuhkan dana darurat. Nah, pertanyaannya, kan pegadaian menjadi solusi cepat untuk kebutuhan dana darurat. Nah, menurut kalian apa resiko bagi masyarakat jika terlalu sering menggunakan layanan pegadaian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab kelompok dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apakah disebutkan bahwa pegadaian menjadi solusi cepat untuk kebutuhan dana darurat. Jadi, menurut kalian apa resiko bagi masyarakat jika terlalu sering menggunakan layanan pegadaian? Jadi di sini saya akan menjawab, pegadaian memang dapat menjadi solusi cepat untuk kebutuhan dana darurat. Namun jika masyarakat terlalu sering menggunakan layanan pegadaian, itu akan mengakibatkan ketiga hal resiko tersebut. Yang pertama, itu resiko kehilangan barang jaminan. Jika seseorang tidak mampu melunasi pinjaman beserta bunga dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, beban biaya dan bunga yang terus bertambah. Jadi semakin sering seseorang menggadaikan barang, semakin besar biaya bunga dan administrasi yang harus dibayar. Yang ketiga, ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Jadi terlalu sering menggunakan pegadaian dapat membuat seseorang menjadi terbiasa menutupi kebutuhan keuangan dengan cara berhutang, sehingga tidak belajar mengatur keuangan secara lebih baik. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya dari kelompok 2. Ini menurut saya izin bertanya. Jika lembaga keuangan hanya menghimpun dana tetapi tidak menyalurkannya kembali, apakah lembaga tersebut masih bisa disebut lembaga keuangan? Coba kelompok jelaskan. Baik, selanjutnya pertanyaan kelompok 2. Jika lembaga keuangan hanya menghimpun dana tetapi tidak menyalurkan kembali, apakah lembaga tersebut masih bisa disebut lembaga keuangan? Jawabannya, lembaga keuangan tetap bisa disebut lembaga keuangan walaupun hanya menghimpun dana karena secara
regulasi yang menjadi inti dari peran lembaga keuangan. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Nama saya Aisyah Sabi untuk mewakili kelompok 3 bertanya kepada izin. Lembaga keuangan bertugas menjembatani pihak surplus dan pihak defisit. Nah, secara teknis, risiko apa yang paling besar dihadapi lembaga keuangan saat menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit, dan bagaimana cara mereka meminimalisir risiko tersebut agar ekonomi tetap stabil? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu lembaga keuangan bertugas menjembatani pihak surplus dan pihak defisit. Secara teknis, risiko apa yang paling besar dihadapi lembaga keuangan saat menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit, dan bagaimana cara mereka meminimalisir risiko tersebut agar sistem ekonomi tetap stabil. Untuk meminimalisir risiko ini, lembaga keuangan menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, mereka melakukan analisis kredit atau penilaian kelayakan debitur untuk memastikan kemampuan membayar sebelum menyalurkan dana. Yang kedua, mereka menggunakan jaminan atau ampunan agar jika debitur gagal bayar, lembaga masih bisa menutupi kerugian. Yang ketiga, lembaga keuangan mendistribusikan risiko melalui diversifikasi dengan menyalurkan dana ke berbagai sektor atau debitur berbeda, sehingga kerugian satu pihak tidak menghancurkan keseluruhan dana. Yang keempat, regulator seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan modal minimum dan pengawasan risiko untuk menjaga agar lembaga tetap sehat dan sistem ekonomi stabil. Baik, terima kasih. Jawabannya dapat dipahami. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa lembaga keuangan disebut sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana? Bagaimana kami jawab pertanyaan dari kelompok 4, mengapa lembaga keuangan disebut sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan membutuhkan dana? Lembaga keuangan disebut sebagai perantara karena menghubungkan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana dalam masyarakat dapat digunakan secara lebih produktif dan membantu kegiatan ekonomi. Seperti contoh, ada orang yang bertabung uang di bank karena punya dana lebih, terus bank kemudian meminjamkan uang tersebut kepada orang atau perusahaan yang membutuhkan, sama adik atau proyek tabungan, jadi bank kelola orang yang membutuhkan dana itu. Gitu. Baik, terima kasih. Jawaban yang diberikan sudah terlihat. Baik, sekian dari kelompok presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam